Hikaru Nakamura kembali tampil terengginas dan menghancurkan pembukaan Italia. Kali ini yang menjadi korbannya adalah Fabiano Caruana. Game ini terjadi pada final di American Cup 2025. Dengan hasil ini, Nakamura akan melaju ke babak Grand Final. Nakamura akan menunggu lawan antara Caruana atau Levon Aronian. Di game ini, Fabiano Caruana memulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Nakamura memilih kuda F6 untuk menyerang pion dan Caruana mendorong D3 menjaga pion. Selanjutnya gajah E7, persiapan rokade. Caruana kemudian mengembangkan kuda C3, lalu D6, mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Caruana selanjutnya mendorong A3, langkah profilaksis, mencegah kuda untuk melompat ke petak B4 ataupun membuka ruang bagi gajah apabila diserang oleh kuda. Di posisi ini, Hikaru Nakamura rokade mengamankan rajanya. Lalu Caruana mengembangkan gajah E3. Selanjutnya, Nakamura mengadu gajah. Fabiano Caruana merespon dengan kuda D5, menantang pertukaran kuda sekaligus menyerang gajah. Nakamura merespon hal ini dengan mentri C8. Selanjutnya, gajah mundur B3, lalu gajah mundur D8. Kedua pemain memainkan langkah hati-hati. Di langkah ke-10, Caruana kemudian mengamankan rajanya dan Nakamura menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, pion makan gajah dan kuda mundur, memberikan ancaman pada pion D. Fabiano Caruana mendorong C4 untuk menjaga pion. Selanjutnya kuda F5 menyerang gajah. Gajah kemudian mundur ke petak D2. Lalu Nakamura membongkar dengan C6, berupaya untuk menciptakan kelemahan pada struktur pion Caruana. Pertukaran pion terjadi, mentri makan pion. Selanjutnya benteng C1 shadowing pada mentri. Di posisi ini, Nakamura memainkan gajah B6. Caruana kemudian merespon dengan gajah serang mentri. Maka mentri mundur ke petak C7. Setelah itu, D4. Caruana mengambil inisiatif menyerang lewat sayap mentri. Nakamura mendorong A5, menghentikan serangan pion. Hal ini dibalas dengan gajah G5, mengancam mengambil kuda sehingga struktur pion hitam mengalami kerusakan. Nakamura tidak khawatir. Dia menukar pion, lalu Caruana menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, pion makan gajah. Dengan demikian, lajur G menjadi setengah terbuka untuk hitam. Permainan kemudian berlanjut. Caruana mendorong C5, langkah yang sangat bagus. Dijawab dengan pion makan pion, kemudian pion makan pion. Mentri hitam berada dalam shadowing. Oleh karena itu, mentri menghindar. Dan di posisi ini, Caruana mendorong B5. Langkah ini membuat Caruana memiliki dua pion lemah. Hikaru Nakamura selanjutnya memainkan benteng F ke petak D8, mengancam pion. Di posisi ini, Fabiano Caruana memainkan kuda mundur ke petak D2. Langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah mengambil pion. Namun, Nakamura melewatkan langkah itu. Dia memilih kuda ke petak D4. Hal ini sesungguhnya memberikan izin kepada mentri untuk menyerang raja. Akan tetapi, Fabiano Caruana merespon dengan langkah yang tidak tepat. Kuda C4 menyerang gajah dan mentri. Nakamura kembali meningkatkan keunggulannya. Mentri menyingkir ke petak E6. Lalu, benteng E1 memberikan shadowing pada mentri. Gajah mundur C7. Selanjutnya, benteng E3. Persiapan untuk menyerang raja. Di posisi ini,
Mendorong B6 adalah langkah terbaik menurut engine. Namun, Nakamura khawatir terkena skak. Oleh karena itu, dia menggeser raja ke petak H8. Keunggulan Nakamura menjadi sedikit berkurang. Fabiano Caruana pada posisi ini memainkan langkah yang tidak tepat. Raja ke petak H1. Nakamura kembali unggul. Kali ini, B6 akhirnya didorong. Selanjutnya, benteng H3, benteng G8, lalu menteri H5 mengancam skakmat. Oleh karena itu, Nakamura mengadu menteri. Menteri makan menteri, kuda makan menteri. Selanjutnya, gajah mundur D1 dan kuda menyerang pion. Di posisi ini, Fabiano Caruana yang tertinggal waktu coba untuk menjaga pion dengan benteng. Tetapi Nakamura terus menyerang. Benteng ditempatkan di baris kedua, menyerang pion. Raja kemudian menjaga pion, dan Nakamura akhirnya menyusun benteng, bersiap untuk mengadunya. Di posisi ini, Fabiano Caruana coba untuk mengaktifkan rajanya ke petak F1, tetapi semuanya sudah terlambat. Nakamura mengadu benteng. Benteng makan benteng, benteng makan benteng. Pion B5 terancam. Fabiano Caruana mencoba dengan raja E1 menjaga gajah, namun kuda makan pion. Selanjutnya, raja ke petak D2 mencegah kuda menempati petak C3. Akan tetapi, kuda kembali ke petak D4. Fabiano Caruana kemudian memainkan benteng H6, mencoba untuk menyerang balik. Namun, Nakamura punya balasan B5. Kuda terancam. Setelah kuda mundur ke petak B2, Nakamura kemudian menyerang raja. Tidak ada tempat pelarian kecuali petak E3. Namun setelah itu, kuda F5, forking pada raja dan juga benteng. Fabiano Caruana langsung menyerah. Dengan hasil ini, maka Hikaru Nakamura melaju ke babak grand final. Pada turnamen catur, sistem gugurnya berbeda dengan sistem gugur dalam permainan sepak bola. Di sepak bola, apabila kita gugur, maka tim kita sudah kalah. Sedangkan pada turnamen ini, apabila kalah, maka masih ada kesempatan untuk bermain di loser bracket. Seperti terlihat bahwa pada loser bracket, Fabiano Caruana akan kembali bermain dengan Levan Aronian. Pemenang dari keduanya akan melawan Hikaru Nakamura di babak grand final. Apabila Hikaru Nakamura kalah pada babak grand final, maka ada babak grand final yang kedua, karena Nakamura sebelumnya tidak pernah kalah. Sedangkan jika Hikaru Nakamura menang, maka dia akan menjadi juara.